mungkin karena ya dikait-kaitkannya kan dengan hal-hal yang sifatnya nggak terukur itu. Iya. Makanya saya sebenarnya malesnya sama pemikiran double standard ini ya Mas ya, bahwa kalau misalnya udah masuk jurnal. Halo Nok. Halo, siap Mas Yuda. Apa kabar? Halo Mas Yuda, apa kabar? Baik juga. Alhamdulillah baik, sehat Mas Yuda. Sehat. Gimana Mas? Gimana? Jadi banyak dari sahabat manis mungkin belum kenal sama Mas Yuda. Jadi mungkin pertanyaan pertama nih. Iya. Bisa memperkenalkan diri siapa ini Mas Yuda ini gitu ke para sahabat manis yang ada di rumah. Oke, makasih Mas Eno. Siap. Jadi saya ini temannya Mas Eno. Saya teman SMA-nya Mas Eno ya, Mas Eno ya. Iya betul. Setelah berapa belas tahun ya kita ketemu lagi ya. Wah, berarti 2005. Enggak dong, lulus tuh 2008. Oh iya, kalau SMA itu lulus ya. Lulus. Ya. Kalau kuliah masuk ya. Berarti 15 tahun. 15 tahun. Dan ngeri. Itu setelah 15 tahun ya kita 15 ketemu tahun lagi. terakhir. Dan baru pertama kali ketemu lagi sekarang kan? Iya. Ya kan, untuk maksudnya- proyek ini. Yang proyek ini kan maksudnya kan. Karena dulu pas lulus SMA, kuliah, terus kerja, udah kan enggak Iya, ya? bener. Udah enggak. Terakhir di kontak-kontak juga di WhatsApp sama di Instagram, paling kita connect di Instagram. cuman say hi, maksudnya Betul. belum ada obrolan seperti ini. Jadi mungkin enggak ada canggung juga ya mungkin ya. Enggak lah ya. Oke, jadi saya sih dulu waktu SMA mungkin Mas Eno kenalnya Wahyu ya. Wahyu, Iya. iya Wahyu. Nama asli, nama KTP. Iya, tapi kan emang kan Wahyu Yuda nama. Wahyu Perdana. Wahyu Perdana. Yuda. Saputra. Nggak ada Yudanya. Oh, nah. Itu nama panggilan di rumah gitu. Oh, jadi emang iya kan dikenalnya Wahyu kan? Ya Wahyu. Tapi sekarang jadi Yuda. Nama panggung. Oh, nama panggung. Nggak, jadi sebenarnya Yuda sendiri itu kan nama kecil dari kakek. Oh. Jadi orang rumah tuh manggilnya Yuda. Berarti dari kecil emang udah dipanggil Yuda. Tapi pas zaman sekolah SD, SMP, SMA itu Wahyu, karena kan nama tercantum di absen Wahyu. Wahyu. Nah, tapi teman-teman dekat kan Yuda manggilnya. Nah, terus mungkin kalau misalnya beberapa yang tahu saya juga taunya Yuda. Iya. Karena waktu mulai berkarir itu tuh, terus saya mulai memanfaatkan sosial media untuk personal branding itu tuh saya pakainya Yuda, udah nggak pakai Wahyu lagi. Oh, berarti itu dipakai ketika udah kuliah ya? Atau udah lulus kuliah? Udah lulus. Oh, udah lulus kuliah. Jadi semuanya tuh kayak misalnya waktu dulu kan lulus kuliah kerja langsung di Jakarta itu tuh saya pakai namanya Yuda. Jadi udah pakai nama Yuda untuk nama kartu nama itu. Jadi kartu nama itu tuh memperkenalkan diri tuh nggak pakai nama Wahyu lagi. Oh, udah langsung Yuda. Yuda. Tapi berarti Yuda apa? Yuda Saputra berarti. Yuda Perdana. Oh, Yuda Perdana. Maksa ya? Berarti Wahyunya hilang. Iya, Wahyunya dihilangin. Oh. Karena dulu sempat mikir gini, kalau misalnya punya nama Wahyu kayaknya tua banget ya. Bapak-bapak banget gitu. Kayak stereotype mungkin ya, Iya, kalau misalnya Asep, Ujang gitu maksudnya. Tua banget gitu. Nah, akhirnya udah deh namanya nggak diganti sih karena pakai nama itu. Cuma sekarang malah lebih seringnya pakai Wahyu juga kembali karena kan apalagi kalau misalnya urusannya sama legal. Iya. Mas Eno. Jadi pas urusannya sama legal beberapa kali itu saya kan talk show di sana sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngisi di instansi pendidikan. Kan dapat sertifikat tuh. Iya. Sebagai pembicara dan lain sebagainya. Pertama saya ngisi di instansi pendidikan itu di MBA ITB 2018 itu namanya Yuda. Oh, namanya Yuda. Itu kan masalah. Karena ketika Kan saya beda, ya iya. itu gitu kan kalau misalnya dulu mau apply kerjaan itu kan nama KTP sama nama sertifikat kok beda. Iya. Akhirnya itu diurusinnya kan ribet. Karena waktu saya urusin balik itu tuh kan kalau misalnya sistemnya director kan kalau di MBA ITB itu si direkturnya itu udah berubah, udah ganti. Oh. Sedangkan sertifikat yang saya punya itu direktur sebelumnya. Wah, jadi itu ribet banget lah. Oh iya, jadi arti agak kesulitan juga karena mungkin yang udah tahu kan di direktur sebelumnya mungkin. Iya, gitu kan tanda tangan lain sebagainya kan. Iya. Jadi administratif lah intinya. Akhirnya udah, jadi setelah itu saya pakainya Wahyu lagi gitu. Apalagi sekarang saya kan ngajar juga. Iya. Saya ngasdos. Nah,
sejak ngastos juga kan, ya udah mendingan mahasiswa ngenalin saya Pak Wahyu aja gitu. Karena kalau misalnya ntar mikirnya blunder ya. Sekarang juga saya di Instagram udah mulai namanya saya Wahyu-nya udah dicantumkan lagi. Kan? Karena sebelumnya nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi kan mungkin kan dulu teringatnya kan kalau nama Wahyu tua, tapi kan sekarang menuju tua. Iya betul. Jadi udah mature ya. Iya. Itu dia. Jadi kan biar kelihatan berwibawa. Iya. Lebih. Jadi kan ya apalagi ngajar ya mungkin kan. Bener. Gitu apalagi udah mulai ngajar dan lain sebagainya. Tapi itu sih yang jadi masalah pada saat itu ya saya ngerasain banget adalah waktu saat ngurusin administrasi lah gitu. Ternyata nama KTP beda sama si sertifikat dan lain sebagainya. Wah udah itu saya pikir udah deh kalaupun iya ada nama sebutan itu Yuda itu tetap dikenal sama orang atau diingat gitu ya. Tapi nama Wahyu itu nggak bisa saya lepasin juga gitu. Karena emang udah di akte mungkinnya udah. Iya gitu. Kadang kan ada beberapa kalau misalnya udah masuk ke public figure atau misalnya kita udah mulai rada famous gitu mungkin. Kadang kan ada yang jadi ngerubah akte. Jadi nama panggungnya disematin, tapi aktenya yang dirubah. Kadang kan gitu. Kadang kalau misalnya balik lagi ke nama yang sesuai akte kan mungkin kayak aneh atau kayak gimana. Nah itu gitu. dia kan. Kan banyak ya maksudnya. Saya sih nggak pernah memproklamirkan bahwa Yuda adalah nama panggung gitu ya. Walaupun pada akhirnya kan kayak ya udah nama panggung gitu ya. Cuma pada saat saya talkshow dari 2017, Mas Eno. Jadi saya masih ingat pertama saya talkshow 16 Agustus 2017 di Museum Tekstil waktu itu. Tapi Yuda juga. Jadi e-flyernya namanya Yuda juga. E-flyer tuh buat saya kumpulin, Mas. Oh, tapi dari pihak penyelenggaraan juga udah tahu Yuda atau emang konfirmasi ulang ke Mas Yuda? Namanya siapa? Namanya siapa apa gimana? Jadi sebenarnya itu karena mostly ya ini kalau misalnya uniknya bagaimana kita tuh bisa memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang positif adalah salah satunya saya tuh dapat pekerjaan saya sebagai pertama jadi tenaga ahli. Itu tuh lewat Instagram, Mas. Oh. Jadi kalau orang tuh nge-apply saya tuh makanya bukannya sombong, cuma saya tuh dalam nggak nge-apply kerjaan gitu karena ya kadang suka dapetnya dari sosial media gitu ya. Karena yang saya posting di sosial media kan bukan kehidupan pribadi saya sama sekali gitu ya. Lebih ke portofolio gitu ya, portofolio kerjaan gitu kan, aktivitas saya yang saya lakukan di secara pribadi ataupun saya kan di yayasan juga, saya aktif di yayasan. Nah, itu tuh pertama kali saya dapetin itu tuh saya dapetnya lewat Instagram, Mas. Jadi ada yang nge-DM, Mas mau kerja sama nggak jadi tenaga ahli dan lain sebagainya. Terus jadi apa ya? Saya kan nggak tahu ya waktu itu lulus kuliah, terus saya kerja di beberapa tempat, tapi kan nggak sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki gitu ya. Terus waktu itu ketika saya ditawarin jadi apa tenaga ahli, terus ngapain gitu ya tenaga ahli itu jadi decision maker aja. Tenang kan kata saya. Tapi unik ya, artinya kan bisa dibilang belum ada pengalaman ya. Itu belum. Job pertama mungkin ya? Itu malah ketiga. Oh, yang ketiga. Terus dapat rekomendasi dari siapa? Kan yang dari pihak penyelenggaranya bisa langsung jadi nembak, jadi decision maker gitu. Apakah gimana gitu? Dari postingan saya di Instagram. Oh itu masih terus aktif. Jadi yang kerjaan, yang foto kayak gitu masih terus aktif. Dan saya kan kalau di sosial media juga sering ini, Mas. Saya suka posting mengenai kain. Jadi saya nge-review kain, saya menganalisa, walaupun analisa abal-abal ya, saya cuma literatur review dan lain sebagainya, terus saya posting ulang, bicara tentang motif, bicara tentang latar belakang si kain tersebut, terus saya juga bicara mengenai si proses pembuatan dan lain sebagainya, itu ternyata ada orang yang notice gitu ya. Jadi lucunya tuh makanya saya pikir kayak ada ya orang yang akhirnya bisa memanfaatkan, karena kan jujur ya, saya bukannya mendiskreditkan orang-orang yang misalnya di sosial media menggunakannya untuk yang having fun. Karena saya juga penikmat sosial media sebagai suatu hal yang di tengah-tengah kita kan kadang pusing juga ya udah beraktivitas seharian, pengen lihat yang entertain gitu kan. Ngejar ke entertain. Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga sosial media itu digunakan untuk hal-hal yang positif gitu ya. Dan efek positif dari sosial media itu kerasa banget sama saya, Mas. Jadi pas saya ditawarin ngapainnya gini. Jadi saya membawahi
bidang fashion dan design. Waktu itu saya jadi tenaga ahli untuk fashion design di salah satu NGO yang implementasi pekerjaan itu di Lambanapu di Sumba Timur. Jadi hubungannya sama tenun juga. Iya. Dan udah langsung ke sana, berarti terkoneksi di Sumba ya. Di jadi awal pas udah juga. kayak gitu, udah pas saya gitu. Dan saya kan memang dari awal udah interest sama tekstil, Mas. Jadi saya itu, jadi lulus sekolah mungkin Mas Eno hafal ya waktu sekolah kan nggak ada batik-batikan gitu nggak ada, maksudnya bahkan kupu-kupu. Iya, pulang sekolah pulang. Nah, 2008 itu saya nekat, Mas. Jadi 2008 saya kuliah, semester awal saya kuliah di desain, desain produk. Sebenarnya saya pengen ngambil tekstil tapi nggak masuk. Oh, di beda kampus berarti kan? Beda kampus. Yang satu di Bandung, yang satu di Nasional. Oh, di Nasional. Ya. Nah, terus saya pikir saya nggak bisa berhenti hanya karena saya nggak lolos kuliah di kampus tersebut. Gitu. Akhirnya saya ikutin lomba pertama saya itu di 2008. Saya masih ingat banget. Itu ikut lomba desain batik. Oh, desain batik. 2008. Dan belum punya basic kan? Nggak punya. Terus emang apa? Melatar belakanginya jadi pengen ikutan desain batik apa? Karena interest. Oh. Dan interestnya tuh lucu banget, Mas. Jadi ini selalu saya sampaikan kalau misalnya ada yang nanya gitu. Mas Yuda pertama kali jatuh cinta sama batik karena apa? Orang tuh kan karena orang tuanya suka batik, keturunan gitu dan lain sebagainya. Uniknya saya, Mas, jadi saya waktu itu nonton TV, jadi di TV komersial gitu kan. Ini saya nggak boleh nyebutin mereknya. Jadi tadi sensor ya. Jadi di salah satu TV komersial itu tuh ada satu scene saya masih ingat banget nih. Di otak saya tuh masih nerep banget ini. Ada seorang wanita memimpin rapat pakai baju batik, motifnya awan-awan warna kuning. Awan-awan warna kuning? Iya. Tapi saya nggak tahu motifnya apa ya. Bukan, berarti kan ada kalau awan gitu yang mega mendung. Iya, tapi gitu. saya belum tahu itu motif namanya apa. Oh, cuma kuning. Maksudnya saya ngeliat, kok ternyata ada batik yang kayak gitu. Saya nanya ke salah satu saudara saya yang dia juga passionate dan juga interest sama batik tekstil kayak gitu. Dia bilang itu namanya mega mendung, Yud. Dan kebetulan suami wak saya itu orang Cirebon. Terus dia bilang, nanti deh kalau ke Cirebon gua beliin gitu. Jadi batik pertama saya itu mega mendung. Oh, mega mendung. Iya. Di 2008. Kan yang dulu kan istilah baru kesini kan, ketika ada beberapa dari pejabat kita yang emang mempromosikan batik gitu kan. Jadi kan ada beberapa nama batik kita tahu, tapi kan dulu mah kan mungkin kan bisa dibilang kita taunya Pekalongan gitu kan. Terus mungkin kalau di Jogja lagi ke toko oleh-oleh kan kayak gitu nggak tahu nama-nama si batiknya itu apa gitu. Dan ditambah ya kita 2008 mungkin anak-anak yang kelahirannya 2000 nggak akan ngalamin ya. 2008 itu kan akses ke internet susah banget. Susah. Gila saya ingat 2009 saya lomba selanjutnya itu saya jual sepatu, Mas. Oh, jual sepatu? Saya jual sepatu buat beli buku, karena buku impor harganya mahal banget. Oh, iya. Dan buku batik itu nggak ada yang lokal ya gitulah. Berarti referensinya emang dari bukunya juga bahasa luar maksudnya? Bahasa Inggris. Dan terbitannya dari? Pepin Press. Bagus itu Pepin Press. Pokoknya keluaran satu toko di Bandung yang depannya P. Oh, iya. Itu biasanya kualitasnya bagus, maksudnya si tulisannya sangat-sangat komprehensif gitu kan. Dan masih ada nggak buku? Ada. Maksudnya jadi dicetak ulang gitu? Atau emang jadi langka buku itu? Jadi langka sih. Saya masih ingat banget saya jual sepatu 250.000, Mas. Oh, harga buku nak? 250.000 tahun 2009. Dan itu lumayan kan? Di tahun segitu 250.000 untuk hanya beli buku gitu kan. Pada saat itu orang-orang beli apa itu saya beli buku, Mas. Oh, gitu. Jadi emang udah interest mulai interest ya. Dan karena lomba itu kan gini loh, Mas, yaitu karena mungkin saya sangat beruntung gitu ya hidup di tahun-tahun tersebut karena waktu orang-orang sekarang tuh kan kita instan ya. Iya. Kita search ketik di search engine aja langsung keluar ya batik berat banyak berapa detik bahkan kelihatan kan si resultnya 0,00 detik gitu kan ya. Dulu tuh saya nggak bisa kayak gitu, Mas. Saya harus beli buku, saya datang ke perpustakaan. Dan enaknya sekarang ya,
kita mau cari keyword di PDF, itu Ctrl F terus keluar kan? Iya. Kita ketik apa aja, misalnya batik langsung diarahkan kemananya kan? Harus baca per lembar. Nah, iya. Tapi yang menguntungkan bagi saya waktu dulu, pada saat saya di posisi saya waktu itu adalah saya jadi baca semuanya, Mas. Oh, mau nggak mau kan posisinya mau nggak mau baca kan? Baca, mau nggak mau. Karena saya nggak bisa misalnya mau batik ini, walaupun di glosarium ada kan? Iya. Di indeks ada. Iya, di indeks ada. Tapi kalau misalnya untuk indeks atau glosarium itu keluarnya kan banyak ya. Iya. Tetap aja kita harus baca kan. Konteksnya sebesar apa sih si pembahasan mengenai objek yang kita teliti itu kan. Nah, dari situ saya sangat merasa diuntungkan, Mas. Dan itu kan jadi kayak apa ya? Akhirnya kecanduan buat saya. Akhirnya saya jadi selain saya ngoleksi batik, saya ngoleksi buku juga. Oh, jadi buat referensi. Jadi secara nggak langsung membaca buku itu jadi suka gitu ya. Iya, betul. Dan itu mungkin kandel atau berapa ini? Jadi ada yang buku paling tebal yang pernah saya baca itu tuh kalau nggak salah bukunya Robin Maxwell. Judulnya Textile of Southeast Asia. Itu tebelnya segini nih, Mas. Oh, jadi udah kayak referensi kitab mungkin ya kalau misalnya buat orang. Pokoknya itu menceritakan tekstil dari Southeast Asia. Jadi secara komprehensif dia ngejelasin, dan itu udah berapa edisi keberapa gitu. Dan pas saya baca, ya kadang kita kan nggak selalu dapetin dari satu buku, Mas. Iya, betul. Dan kita kan nggak mungkin nih kalau misalnya cuma dapat referensi satu terus kita bilang bahwa itu adalah suatu teori yang benar. Iya. Jadi kalau misalnya istilahnya penelitian itu triangulasi kan, kita ngambil dari 3 peneliti atau misalnya 3 sumber, lalu kita cari garis merahnya. Iya, benang merahnya. Benang merahnya tuh yang mana gitu kan. Nah, setelah itu kan baru kita bisa sampaikan lagi bahwa memang ada keabsahan dari si penelitian tersebut gitu. Nah, udah akhirnya itu, Mas, 2008 saya beli buku, setiap mau ngedesain. Jadi kalau misalnya orang ngelihat zaman dulu ngedesain doang batik mah gitu doang. Tapi saya kan tetap harus baca, Mas. Iya. Jadi akhirnya kan itu bernutrisi buat saya istilahnya ya. Iya. Jadi kan, kebangun literasinya juga betul. Gitu ya. Dan kita kan dari kita melihat gitu ya, kita kan makin kalau lihat buku tekstil itu kan nggak cuma tulisan, tapi ada gambarnya kan. Aduh, jadi kita mengapresiasi. Oh, ternyata ada yang serumit ini. Oh, ternyata ada yang komposisinya seperti ini dan lain sebagainya. Dari baca kita terus mengapresiasi, Mas. 2008, 2009 saya lomba batik. 2010, Mas, saya nekat. 2010 saya nekat ikutan duta batik, Mas. Oh, duta batik. Sebenarnya saya bukan orang yang suka pageant, Mas. Iya. Karena saya nggak suka dilombakan. Tapi karena mungkin udah interest ya. Betul. Jadi kan ada trigger dari diri sendiri pengen menekuni bidang ini nih gitu kan. Betul. Maksudnya kan. Jadi artinya kita modal pas-pasan, apalagi kan beli buku juga sampai ngejual sepatu kan. Iya, betul. Artinya kan dulu pas zaman-zaman segitu sepatu teh udah keren ya buat untuk jadi pamer, buat jadi show off gitu kan. Jadi artinya udah mau berkorban kayak gitu kan, berarti betul, kan Mas. pasti memaksakan. Dan ikutan pageant ya, istilahnya kan masih pemilihan gitu ya. Pemilihan itu kan beda sama apa yang selalu saya lakuin, yaitu lomba desain, Mas. Lomba desain kan kitanya nggak tampil. Iya. Tapi pas pageant atau pemilihan gitu kan, hal yang perlu saya pelajari pada saat itu adalah bukan hanya mengenai batiknya gitu. Bukan pengetahuan saya tentang batik doang, plak terus saya bisa jadi pemenang, enggak juga kan. Tapi saya harus belajar mengenai public speaking gitu ya, terus attitude dan lain sebagainya, manner gitu kan. Itu kan buat saya suatu hal yang baru gitu ya. Karena sebelumnya karena saya kuliah di teknik ya, jadi kayak ngerasanya bahwa wah ini di luar banget gitu, Mas. Saya pikir kayak aduh kita bisa nggak ya gitu kan. Terus saingannya tuh yang mereka kalau di Bandung itu kan Mojang Jajaka. Rata-rata tuh mereka ikutan kayak gitu juga. Oh iya. Jadi mereka udah bener-bener apa ya? Dari pengalaman dia udah maksudnya nggak pertama kali kan ya, karena mungkin nggak menang di Mojang Jajaka tapi ikutan lagi gitu kan kayak gitu. Jadi banyak yang bukan bermaksud mendiskreditkan tapi jadi stepping stone gitu ya. Kayak gitu tuh kan jadi stepping stone buat mereka untuk kayak ya udahlah yang penting pengalaman dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan hal-hal yang bisa ditarik dari suatu kejadian itu kan ya mungkin
pelajarannya itu ya, ilmunya gitu, dan lain sebagainya. Dan saya sendiri sih nggak ada basic pageant gitu, tapi ya udah nekat aja gitu. Ya nggak menang sih pasti, ya udah pasti ya. Tapi kan yang mahal pengalamannya itu kan. Betul. Tapi mungkin banyak. Ini bisa saya minum ya, Mas? Siap, ini teh. Jadi ini sahabat manis ketika apa? Teh dia ya? Teh dia. Anyway, ini teh dia. Saya rasa manisnya pas ya. Iya, emang pas. Jadi emang keunikannya dari teh dia ini, jadi teh celup tapi udah langsung manis, Mas. Jadi nggak usah ditambah gula lagi. Betul. Dan manisnya juga manis alami. Ya. Gitu, Mas. Jadi 2010 saya udah mulai gitu, terus ya udah gitu, saya konsisten aja, Mas, sampai 2000. Selanjutnya ya sampai kuliah. Tapi jadi setelah gagal nih, maksudnya kan dapat pengalaman baru. Ikutan lagi nggak? Enggak dong. Tahu diri kita. Kita tahu diri. Ikutan lagi nggak? Kita tahu diri. Kadang kan mungkin artinya kan ini prestis nih istilahnya buat jadi ke kita atau misalnya jadi portofolio kita gitu kan, harus ikutan lagi dan punya ambisi menang nih, pengen menang apakah gimana. Dulu sempat kayak gitu nggak? Terbesit kayak gitu nggak? Ya enggak dong. Berarti cukup pengalaman itu aja udah aja. Tapi saya malah, Mas, jadi kalau orang lain tuh kan ada yang ke-trigger ya. Iya, misalnya, ada yang ke-trigger. Gue nggak menang, pokoknya gue harus cobain lagi yang lain. Iya. Ada yang, ya itu karena dia stepping stone ya. Pageant itu stepping stone, gue nggak ikut. Bahkan ada yang ikutan pageant yang dikeluarkan sama satu brand atau satu produk atau misalnya satu instansi yang penting mah ikutan aja gitu. Ya. Kalau saya enggak, Mas, gitu. Ketika saya nggak lolos, saya ya self assessment aja. Mungkin saya ada yang nggak cocok di situ ya di bidang tersebut. Tapi saya sangat beruntung nggak lolos, Mas. Karena kalau misalnya saya lolos, mungkin point of view saya terhadap satu objek yang namanya Wasa Nusantara itu berubah, Mas. Oh. Jadi kecintaan saya mungkin berubah gitu. Mungkin karena emang ternyata gini ya gitu. Iya, maksudnya karena hanya misalnya saya harus mencintai si batik ini karena tuntutan misalnya ya. Dan saya sih sangat bersyukur pas itu ya udah gue nggak menang nggak apa-apa deh gitu. Tapi pada saat itu saya bukannya kayak ya gue nggak menang. Tapi kan saya nggak menang di pageantnya gitu. Setelah itu saya karena pengalamannya kan di situ saya bertemu dengan Yayasan Batik Jawa Barat yang sekarang saya jadi pengurusnya, Mas. Jadi 2010 saya jadi finalis Duta Batik Jawa Barat. Saya baru jadi pengurus Yayasan Batik Jawa Barat itu 2019, Mas. 9 tahun setelahnya. Tanpa harus menang mungkin. Tanpa harus menang. Karena kan akhirnya ke situ kan. Akhirnya ke situ gitu kan. Karena ya saya benar-benar jadi konsisten, Mas. Jadi itu cambukan buat saya untuk kayak lu nggak menang di sini, tapi lu harus buktiin bahwa lu tuh sebenarnya bukan ngelihat si pageant sebagai sebuah naungan untuk lu mencintai sesuatu. Tapi karena lu nggak menang ataupun menang, tetap suka aja, tetap jalanin aja gitu. Akhirnya terus, Mas. 2010 saya keluar jadi finalis, terus akhirnya saya di kuliah ya udahlah, saya implementasiin kecintaan saya terhadap tekstil ini di akademik gitu ya. Di tugas-tugas kuliah saya masukin unsur-unsur Wasa Nusantara dan lain sebagainya sampai lulus, Mas. FYI ya, saya kan kuliah 7 tahun, Mas. Saya 7 tahun. Tapi kan mungkin lebih ke kualitas gitu kan, mungkinnya makin lama kan mungkin makin lebih paham nih kayaknya. Makin melotok kali ya. Makin melotok. Cuma 7 tahun itu ya mungkin jadi pertimbangan orang lain kalau misalnya saya nge-apply kerja nih, orang ngapain kuliah 7 tahun. Dokter bukan gitu kan. Bukan gila ya. Ada koas. Jadi saya enggak juga. Ini yang lucu, jadi cerita lucu. Jadi saya kan S2 kemarin kan beasiswa, Mas. Jadi saya ngambil salah satu beasiswa yang cukup terkenal di Indonesia lah. Saya boleh sebutin nama nggak sih? Boleh, bisa buat jadi motivasi sahabat manis. Saya kan awalnya kan ngejar LPDP, Mas. Saya udah tahu pas. Jadi saya kan 3 kali ya, administratif, substantif itu lolos semua, terus ketiga adalah wawancara, Mas. Nah, wawancara saya udah mikir banget, pasti gue bakal dibahas banget nih. 7 tahun kuliah ngapain aja. Wawancara lah. Pas tes wawancara itu dari tim LPDP-nya nggak nanyain dan lain sebagainya. Tapi yang nanyain adalah
pewawancara yang dari bidang psikologi. Oh, iya. Dia nanyain, 7 tahun ngapain aja, dan bagaimana kamu merasa bahwa di titik tertentu itu kamu ngerasa harus menyelesaikan studi kamu. Blank langsung. Ya udah nggak dapet deh. Tapi nggak apa-apa sih, alhamdulillah sih dapat lagi beasiswa di jalur lain dari Distrik Jabar waktu itu, alhamdulillahnya, jadi bisa lanjut kuliah sekarang gitu. Tapi berarti dulu nggak ngejawab apa kayak gimana pas yang ditanya sama psikolog itu? Bingung mas, maksudnya kan mungkin pada saat yang bersamaan kan itu penilaian ya mas. Wawancara pada saat tes itu kan penilaian bentuknya. Jadi mereka itu melihatnya itu mungkin ya, kalau misalnya menurut anggapan saya itu bukan karena jawabannya. Tapi bagaimana saya menanggapi jawaban tersebut. Nah, gitu. Responnya kan sama pertanyaan jawaban itu ya. Kan. Saya mungkin di kameranya kelihatan kan waktu itu tesnya online mas. Oh. Jadi mungkin saya ini gugup, atau misalnya saya kan katanya bilang kalau misalnya ada ngomong terus matanya kemana aja, terus ngerasa bahwa itu nggak benar, gitu. Mungkin kan dari situ ya. Karena yang yang dicari di situ kan mungkin kejujurannya dan lain sebagainya. Tuh. Mungkin saya terlalu gimmick gitu mas, jauh ya mas. so suci gitu kan. Mungkin dari dulu udah gimmick gitu ya kan. Gimmick tapi keterusan gitu. Itu saya bikin, kalau nggak salah saya jawab bahwa ya udah saya ngerasa bahwa harus diselesaikan karena ada tanggung jawab sama orang tua gitu ya. Tapi mungkin pada saat itu kurang diplomatis jawabannya. Karena kaget kan. Ya udah gitu ya. Dan saya ngerasa ya mas, dari beberapa pengalaman saya nggak masuk nggak lolos sebagai Duta jadi Batik. Waktu saya final ya mas, di panggung itu kan ada 10 peserta, saya masuk 10 besar mas. Oh berarti emang masuk finalis juga ya? Finalis, jadi finalis itu 20 sebenarnya, 10 cewek 10 cowok. Oh. Nah pas final itu tuh berarti 5 cewek 5 cowok? 5 cewek 5 cowok. Nah akhirnya saya masuk 10 besar itu mas. Tapi saya dan salah satu sahabat saya, Awit, itu tuh yang berada di panggung tapi nggak menang apa-apa mas. Dia berada di panggung tapi nggak menang apa-apa? Iya. Jadi yang lainnya tuh menang 1 cewek cowok, menang kedua cewek cowok, menang ketiga cewek cowok, menang favorit 3 cewek cowok. Saya sama teman saya itu nggak menang apa-apa. Cuman berdua. Jadi pas di panggung ini orang pada ke depan semua, kita nggak gitu kan. Sedih ya. Jadi kayak pembanding gitu ya mas, kayak cuman. Ya, kita cuma. Terus saya langsung hadap-hadapan gitu kan. Kita berdua doang nih kata gue. Yang lain tuh ke depan gitu kan, dapat selempang kan. Karena kan selempangnya finalis. Langsung selempang runner up atau misalnya duta batiknya. Gitu. Saya tuh nggak dapat apa-apa mas. Tapi ya itu gitu. Saya ngerasa bahwa saya gagal di duta batik, tapi saya akhirnya tetap bisa konsisten di dunia tekstil itu kan buat saya priceless ya. Terus saya kemarin nggak dapat beasiswa di salah satu instansi, terus dapat lagi di instansi lainnya juga buat saya selalu ada jalan ya. Iya, kesempatan kedua lah gitu. Dan kata orang kan kesempatan itu cuma datang 1 kali gitu ya. Kalau saya pernah baca satu tulisan gitu, sebenarnya kesempatan itu datangnya 365 sampai 366 kali mas dalam tiap hari hidup dalam hidup kita. Oh berarti sehari itu ada kesempatan ya? Selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan. Cuman diambil apa enggak gitu kan? Itu. Gitu kan. Jadi saya ini yang mendorong saya untuk take risk aja gitu. Zaman saya kerja juga kan, ya udah lo ambil resiko lah gitu. Sekarang kayak misalnya, yang itu saya tadi jelasin mengenai mau nggak jadi tenaga ahli di sini gitu. Aduh, kalau misalnya saya bilang saya nggak ada kapasitas atau misalnya kompetensi yang cukup untuk itu. Jadi kau udah nolak dari awal gitu ya maksudnya kan? Tapi alhamdulillah mas, saya kerja di NGO Sekar Kawung itu. Karena saya juga ngerasa nekat, dan saya merasa walaupun nekat tapi saya bisa tanggung jawab lah mas atas kerjaan saya, atas apa yang dilimpahkan kepada saya gitu. Itu membukakan jalan pada fashion show pertama saya mas. Jadi gelaran fashion show debut saya sebagai fashion designer pertama kali itu di situ 2017 bulan Oktober mas. Memang udah semestanya emang udah jalan seperti itu ya mas. Saya fashion show itu modelnya tuh 4 dari Jakarta International Model. Kita kan nggak pernah tahu ya. Maksudnya wah ternyata dapat model-modelnya ada A-lister gitu. Salah satunya itu Advina Ratnaningsih. Terus ada Renata Kusmanto, istrinya Fahri Albar. Salah satu modelnya. Dan mereka tuh posting di sosial media ya mas. Jadi baju rancangan saya mereka pakai, mereka posting pas lagi fashion show. Sayanya di tag.
rame lah mas, saya mas. Stylist dari Jakarta nge-followin saya di Instagram gitu. Terus tiba-tiba ya itu, kalau misalnya saya nggak ngambil kesempatan untuk jadi tenaga ahli di situ, ya mungkin saya nggak akan dapat kesempatan buat ngebajuin Marsha Timothy pertama kali mas. Tiba-tiba salah satu stylist namanya Fanny Astekat di Instagram ngehubungin saya, mas saya lagi ngebajuin, ada project buat ngebajuin Marsha. Marsha itu kan 2017 lagi promosiin Marlina. Marlina. Yang apa? Murder ya itu punya pembunuhan. The Murder in 4X kalau nggak salah ya. Iya. Dan itu ternyata tentang Sumba kan? Tentang Sumba. Dan saya kan ngolahnya kain Sumba. Jadi udah benar-benar synchronize gitu. Walaupun sebelumnya saya ngebajuin Dea Panendra. Oh iya. Jadi saya ngebajuin Dea Panendra di Cannes Film Festival Prancis mas. Sebelum saya ngebajuin Marsha di situ. Dia juga main bareng kan ya sama Marsha. Itu. Kan, jadi saya ngebajuin waktu Marlina di screening di Cannes. Jadi waktu di screening di Cannes, saya nge-provide bajunya Dea. Cuma karena memang yang masuk ke dalam si red carpet itu tuh harus ada dress code kan, harus black tie. Nah baju saya kan nggak black tie, jadi nggak dapat jadi exposure-nya kurang pada saat itu karena nggak dipakai di acara-acara yang pentingnya di Cannes. Pas saya dikasih kesempatan buat ngebajuin Marsha tuh pakai itu untuk screening Marlina di Singapore International Film Festival. Jadi dahang banget, Mas. Jadi pas Marsha pakai baju saya, dia posting dan saya selalu bilang ke Bu Kiki, atasan saya waktu itu, terus Bu Kiki juga selalu menyarankan untuk yang dibicarakan tuh bukan hanya masalah saya sebagai desainer atau misalnya Sekar Kaung sebagai yayasan NGO yang menaungi si seniman, tapi seniman tenunnya itu harus dapat kredit juga, Mas. Jadi kita tuh pingin yang kita lakukan ini punya keberlanjutan. Jadi yang di tag Marsha itu tuh sayanya sebagai desainer, Sekar Kaung sebagai yayasannya, Ayat Titus sebagai senimannya. Jadi seniman memiliki kesempatan yang sama dong sebagai desainer dan saya sangat-sangat menghargai hal tersebut. Udah gitu mas, pas di situ udah langsung kerjaan tuh banyak banget mas, serius. Saya setelah itu kayak wah langsung banyak bener. Kekuatan media sosial lagi berarti ya. Nah itu dia, jadi lebih kekuatan mas, saya minum dulu ya. Siap. Jadi saya ngerasa bahwa saya merasakan sendiri gitu ya betapa sosial media itu membawa saya kepada suatu hal-hal yang sangat-sangat positif ya mas ya. Bukan saya juga joget tiba-tiba bikin viral ya gitu kan. Buat saya karena sih prestasi kan maksudnya. Ya segitulah ya mungkin. Nah tapi itu kan maksud saya ternyata sosial media bisa dibawa untuk ini gitu. Dan saya kan bukan tipe yang orang yang nyari engagement mas. Jadi bodo amat orang kalau misalnya lu nggak mau like foto gue bodo amat, gue nggak peduli gitu. Kalau misalnya lu nggak mau nge-follow gue juga mau bodo amat gitu kan. Karena aim saya sendiri dari sosial media tuh awareness gitu ya. Benci atau enggak, suka atau enggak gitu kan. Yang saya lakukan itu sebagai awareness. Konsistensi adalah kuncinya gitu. Betul. Gitu, pada akhirnya. Walaupun sebenarnya harusnya sih ngikutin trennya mas. Gitu dari sekarang kan dan saya ngelihat gitu ya mas ya perjalanan saya dari 2008 lah berarti ya sampai 2023 saat ini. Anak muda yang aware sama budaya kan juga banyak mas. Makin banyak ya. Makin banyak sekarang. Culture kan sekarang kan. Anak culture ya. Anak culture. Sekarang kan wadah culture. Yang artinya ya apalagi maksudnya bisa dibilang kalau misalnya batik atau beberapa culture lainnya kan mungkin itu lama ya. Tapi kan kadang ada beberapa budaya yang dibuat sekarang jadi culture yang skena atau kayak gimana gitu kan lebih ke situ. Jadi emang artinya si trennya emang lagi naik gitu. Kayak gitu. Cuma ya yang perlu digarisbawahi adalah mas, kalau misalnya kita bicara mengenai budaya, itu tuh kan sebenarnya harus ada jangan sampai ada blunder. Kayak misalnya disinformasi dan lain sebagainya. Itu penting loh mas gitu kan. Jadi hal-hal yang sepele gitu ya buat saya adalah saya paling benci ya sebenarnya. Ini saya ngomongnya benci banget tapi ya maksudnya saya agak greget gitu ya. Jangan benci deh. Kita ketahuan pembenci lah. Polisi pembenci. Mungkin rada mengkritik. Mengkritik gitu kan. Sebenarnya
banyak orang yang sekarang menyalahartikan batik sebagai sebuah merely a fabric gitu. Tapi buat saya sendiri kan ini harus diluruskan ya, mumpung saya berada di sini gitu ya, dan semoga nanti rekan-rekan sahabat manis sahabat manis ini nonton gitu ya. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya kalau ngomongin budaya itu kita harus tahu dulu product knowledge-nya gitu. Baik sih buat saya kita membangun dulu rasa cintanya dulu. Rasa penasaran kita terhadap si produk budaya tersebut. Akhirnya kita bisa cari tahu dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang sangat-sangat esensial itu adalah terminologi, nomenklatur dan lain sebagainya gitu loh Mas, gitu kan. Kayak misalnya sekarang batik aja Mas. Orang kan ngomongnya gue makin batik dan lain sebagainya, udah paling keren, udah paling si culture gitu ya. Culture atau mungkin ke kondangan nih pasti. Kan dulu kan istilahnya disebutnya kalau misalnya pakai batik pasti mau ke kondangan nih. Kalau enggak hari Jumat gitu kan kayak gitu. Bapak ini kan culture ikutan. Jadi kayak gitu. Jadi kan ya mungkin yang kurang atau mungkin kurang teredukasi mungkin ya dari beberapa masyarakat juga mungkin ya, apakah gimana gitu. Mas. Nah, tapi yang paling penting ini adalah kita tahu dulu apa kalau misalnya ngomongin batik ngomongin apa. Jadi yang masih blunder di masyarakat ini batik itu motif Mas. Saya tuh greget banget ini masalah ini Mas. Jadi sebenarnya batik itu bukan motif Mas. Oh, batik itu bukan motif. Batik itu bukan motif. Saya kepikirannya motif. Enggak Mas. Berarti kalau misalnya yang kayak baju koko kayak gitu juga bisa disebut batik. Nah, pada akhirnya apa? Batik itu adalah sebuah teknik, Mas. Jadi dari persyaratan, indikator yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia, kalau nggak salah tahun 2012, itu batik itu adalah merupakan sebuah teknik surface design, desain permukaan, dengan bantuan lilin atau malam panas. Nah, jadi poinnya tuh lilin atau malam panasnya, Mas. Jadi terlepas lu motifnya mau motif Pikachu ya, atau misalnya motif yang Mega Mendung gitu ya. Itu ya atau Persib gitu. Ya, itu kan MU. Terlepas dari motifnya apa gitu. Tekniknya itu harus menggunakan si lilin atau malam panas tersebut. Yang ditorehkan dengan menggunakan instrumen. Instrumennya itu bisa berupa canting, cap tembaga, atau apapun, mau kuas, tapi harus menggunakan si lilin panas itu. Karena kalau misalnya di bahasa Inggris kan ini tuh si terminologi batik itu tuh sebagai wax resist dyeing. Jadi harus menggunakan si hot wax tersebut. Terus kalau misalnya jadinya lilin dingin, bukan batik. Karena harus lilin panas. Kalau misalnya yang di print juga bukan batik. Bukan batik, desain misalnya sekarang serba digital, desain terus di print. Nah, itu bukan batik. Bukan batik. Istilahnya adalah tekstil bermotif batik atau tiruan batik. Ini yang harus diluruskan banget nih, Mas. Nah, terus motifnya bagaimana? Ya motifnya bisa apapun. Dan kalau misalnya sekarang motif batik, misalnya motif batik di Jawa Tengah misalnya Kokrosono gitu ya, dibuat dengan menggunakan teknik print. Batik nggak? Enggak. Nah itu. Enggak. Tapi motif Pikachu tapi dengan menggunakan lilin panas. Batik. Nah, gitu. Gitu. Jadi lebih ke metode pembuatannya ya. Betul. Dan ini tuh kan jadi kayak jangan sampai ini tuh terus-terusan disampaikan karena salah gitu loh. Iya. Jadi batik itu tuh seakan-akan menjadi summary dari semua tekstil yang ada di Nusantara. Mau itu songket, tenun dan lain sebagainya, bilangnya batik songket, batik tenun, enggak Mas. Jadi batik ya udah aja menggunakan lilin atau malam panas. Nanti tenun ada lagi. Tenun itu kan ada turunannya banyak banget Mas. Tenun itu kan sebenarnya sistemnya dia jalinan atau anyaman dari dua benang. Benang lungsi itu yang vertikal, sama yang ada yang ke bawah ya? Enggak, ke pinggir. Yang horizontalnya itu pakan. Jadi kalau misalnya yang paling sederhana itu tenun polos, Mas, atau tenun datar gitu ya, cuma anyaman biasa. Tapi ada tenun ikat aja, ikat lungsi, ikat pakan. Terus ada double ikat. Double ikat itu cuma ada 3 di dunia, Mas, dan kita harus berbangga karena di Indonesia salah satunya. Dua lagi berarti di mana? Di Gujarat, di India, sama di Jepang.
Asia semua termasuknya. Iya, gitu. Jadi salah satunya di Indonesia itu di Tenganan, di Bali. Oh, di Itu double ikat. Jadi ya. pakannya di motif, lungsinya di motif, tapi mereka harus ketemu pas lagi tenun. Jadi rumit banget, Mas. Itu gitu. lumayan ya maksudnya. Iya. Selendang aja bisa sampai berapa belas juta. Jadi kayak salur gitu ya maksudnya. Jadi nyambung harus nyambung si motif. Jadi pas ngiket yang diikat kan dia di benangnya itu kan pre-dyed cotton, Mas. Jadi si benangnya itu diwarnain sebelum dia tenun. Oh, iya. Nah, terus nanti ada tenun songket. Sungkit ya. Sungkit itu kan ada apa dulu nih, supplementary weaving kan itu ya secara umum. Ada yang weft, ada yang warp, ada yang lungsi, ada yang pakan. Oh, banyak. Ada complementary, alternating weaving. Yeah. Terus ada tie-dye. Tie-dye itu bukan batik. Oh, bukan itu. Tie-dye itu bukan batik. Jadi celup ikat yang dijahit dulu jujur atau misalnya diikat gitu. Tapi bentuknya bukan pre-dyed cotton ya. Jadi dia udah bentuknya kain, terus kita ikat, baru dicelup warna. Nanti kan yang diikatannya kan nggak kena. Oh iya. Dulu yang di kontennya dia sempat dibuat itu. Sempat dibuat itu. Nah, jadi kalau misalnya karena kan ada beberapa kita juga dapat informasi dari yang jataninnya itu bisa jadi pewarna. Benar. Nah, untuk yang metode paling sederhananya ya pakai itu. Benar. Itu. Tanin memang benar, Mas. Jadi ini yang saya bawa nih kain hari ini. Jadi ini dari Sumba. Ini sarung perempuan, Mas. Ya. Dia aslinya polos aja, tapi ada rumbai-rumbainya, tapi dikasih lagi manik-manik gitu. Nah, ini tuh dia menggunakan pewarna lumpur, Mas. Oh, lumpur tanah. Tapi lumpur tanah. Iya. Enggak, maksudnya kan lumpur kan coklat. Tapi ini dipilih. Hitam. Nah, lumpurnya dicari yang mengandung iron. Oh. Iron tinggi. Iya. Nah, nanti dia ditambah juga tanin dari pepohonan, Mas. Jadi warnanya kayak gini. Oh. Jadi warnanya hitam banget. Iya. Jadi lumpurnya bukan. Jadi hitamnya jadi benar-benar hitam gitu. Iya, ini. Kan beda hitam bladus gitu kan, ada kan hitam bladus. Nah, tapi biar dia warnanya rata kayak gini tuh dia pre-dyed cotton, berarti dia benangnya yang dicelup. Oh, iya. Karena kalau misalnya kain yang dicelup, warnanya agak belang. Iya, bakal ada. Karena kan daya serapnya beda-beda. Karena total itu kan ngaruh ke si daya serap. Iya. Jadi kepadatan tenunan itu tuh ngaruh ke si daya serapnya. Nah, jadi ini tuh dia pakai tanin juga, Mas. Makanya ya kalau misalnya saya bilang teh itu sebenarnya bisa juga. Kalau misalnya di rumah nih ada sampah teh gitu itu bisa. Iya, jadi bisa jadi tips ya maksudnya. Benar. Bisa jadi tips. Jadi artinya kita bisa jadi memanfaatkan dari sisa-sisa teh gitu. Betul. Kan. Bahkan gini loh, Mas. Saya pernah lihat di salah satu sosial media di Pinterest kalau nggak salah, di Pinterest itu saya pernah lihat dia itu sebenarnya dia kopi sih. Oh, kopi. Dia dari tumpahan kopi gitu kan, kopi suka luber terus dia di si bagian bawahnya itu bulat kan. Terus dia buat motif dari dicap-cap gitu, Mas, dari tumpahan-tumpahannya. Oh. Teh juga bisa loh sebenarnya. Dan itu kan buat apalagi kalau misalnya sekarang kita ngobrolinnya mengenai sustainable living ya. Nggak harus kan baju yang ada nodanya coklat kecil gitu terus udah gue nggak mau pakai Iya. Kenapa nggak dicelup aja atau dikasih motif atau gimana gitu ya. Terus dipikir-pikir kalau misalnya wantek kan terlalu strong ya. Iya. Terus misalnya aduh saya mau coklat, taunya coklat banget gitu. Iya. Tapi untuk warna-warna natural ya, warna-warna dengan apa namanya zat-zat pewarna alami itu tuh kan warnanya soft, gitu ya, terus lebih enak natural, lah. Lebih enak. Itu bisa pakai teh salah satunya, Mas. Oh, tapi kan kadang kalau dulu mah nggak sengaja nih ada titik, pas disengaja jadi jelek, tetap aja nggak dipakai gitu kan. Nah itu mungkin ada cara-cara khusus nggak biar sengganya teh jadi enak gitu dari si ininya. Sebenarnya kalau misalnya mau agak rata ya dicelup semuanya, Mas ya. Oh, dicelup semua. Dicelup semua gitu kan. Ya biar terlihat baru lah, gitu kan. Jadi maksudnya yang tadinya nggak kepake karena aduh nggak oke nih ada nodanya, tapi biar terlihat baru ya dicelup semuanya. Karena saya pernah nyobain juga, Mas. Tapi ini harus diperhatikan karena kan kalau teh itu lebih baik itu kalau tanin itu menggunakan teknik panas, Mas. Oh. Pencelupan jadi panas. emang harus digodok ya, digodok ya. Nah udah kayak gitu langsung kering. Jadi kalau mau tuh di hari yang panas juga. Oh, di hari yang panas. Jadi udah dicelup. Udah kayak gitu, jemur seharian dulu.
jemur sampai bener-bener kering. Karena salahnya saya waktu itu Mas, saya tuh overnight. Oh pas malam. Jadi dicelupnya seharian. Terus saya angin-anginin. Salahnya bukan dijemur panas matahari. Besoknya jamuran Mas. Ya, karena mungkin kayak nyuci aja biasanya maksudnya. Iya kan? Mikirnya bukan ini. Dan karena mikirnya gini loh Mas, kalau misalnya nyuci atau menggunakan wantek kan dia pakai synthetic dyes ya. Pakai pewarna sintetis yang notabene dia nggak akan berpengaruh sama suhu. Tapi kan kalau misalnya pewarna alami gitu kan berpengaruh sama suhu. Terus kayak misalnya karena dia organik nih Mas, pembusukan itu kan harus diperhatikan. Terus jamur itu juga kan harus diperhatikan. Nah saya itu jamuran Mas karena overnight. Nah jadi akhirnya diapain? Diakalinya lagi? Atau dibuang masih karena jamuran? Dibuang Mas. Berarti artinya lebih bagus emang sinar matahari ya tetap ya, maksudnya karena emang balik lagi dari alam gitu kan. Terus jadi untuk dari pengeringannya juga kan enaknya mungkin dari cahaya matahari bukan dari oven atau pengering lainnya gitu. Atau udah pernah dicoba kalau misalnya pakai pengering atau misalnya pakai belum sih Mas. Cuma kemarin salahnya saya itu saya yang buatnya di kanvas. Oh di kanvas. Kanvas kan punya kecenderungan lebih tebal ya Mas, dibandingkan dengan bahan-bahan kayak misalnya katun yang tipis ya Mas ya. Terus ketika saya udah di di spin ya kalau di mesin cuci itu. Udah kering tapi lembab kan Mas, nggak kayak baju yang completely dry gitu kan. Jadi pas di angin-angin itu masih basah. Jadi pas semalaman saya diemin itu ya wajar aja mungkin ya jamuran. Mungkin kalau misalnya di bahan-bahan yang lebih tipis itu akan mungkin lebih kering ya. Apalagi dengan menggunakan serat-serat alami Mas. Jadi kan pewarnaan alami itu sebisa mungkin juga kita menggunakannya serat-serat alami Mas. Kayak misalnya linen, silk, cotton, atau misalnya rayon kalau nggak salah rayon ini deh alami deh. Jadi kalau misalnya kayak polyester gitu nggak bagus Mas, nggak bisa malah. Jadi nggak akan nempel. Gitu Mas, karena kita kan juga belajar dari local geniuses ya. Ini kan semua dibuat oleh seniman di Sumba Timur ya Mas. Dipegang, saya pegang. Boleh. Jadi warnanya bisa sampai hitam. Gitu. Tapi mereka kan nggak menjelaskan ingredients-nya Mas, komposisinya sebesar apa, terus persentasenya segimana dan lain sebagainya. Ini kalau nggak salah juga jadi di Sumba Timur itu tuh pewarnaan secara alami itu birunya menggunakan indigo vera tinctorina. Merahnya itu menggunakan Morinda citrifolia. Kalau istilah lokalnya itu kombu, yang birunya itu kawuru pakai daun wora. Itu dua yang terkenal. Nah, satu lagi yang terkenal ini kapihak ini. Dia hitam. Nah, dua yang tadi, si kombu dan juga si kawuru itu yang menggunakan daun wora itu semuanya proses dingin Mas. Jadi tanpa direbus. Hanya yang warna merah aja yang menggunakan bantuan perminyakan, menggunakan si minyak kemiri untuk membuka pori-pori si serat benangnya. Nah, untuk yang hitam ini dia menggunakan proses panas Mas. Jadi si benang dan kain yang diwarnain itu direbus. Gitu. Jadi biar nyerap banget gitu kali ya. Kayak dulu pas zaman sekolah pakai wantek kan direbus ya. Iya, itu dia. Direbus. Itu kan, tapi kan kalau misalnya sekarang kita ngomongin wantek gitu kan, si air yang dibuangnya kan mencemar ya Mas? Iya. Itu dia kan. B3 ya. B3 limbah jadi limbah kan gitu. Tapi berarti kalau yang bentuknya pewarna alami ini aman ya? Dari sisa-sisa yang bekas-bekas pewarnanya ini aman. Tinggal difiksasi Mas yang paling penting. Jadi yang paling penting itu adalah difiksasi si pewarnaan alaminya. Salah satunya menggunakan tunjung Mas. Rendaman besi berkarat. Itu bisa, terus pakai gula merah. Cuma kan gula merah ya lumayan mahal ya. Seberapa banyak nanti kan maksudnya kan posisinya tawas juga bisa Mas. Gitu sih Mas kalau misalnya. Jadi kalau sahabat manis ya. Sahabat manis punya sisa-sisa teh itu bisa ini ya sih.
Nah, ini sebenarnya sarungnya, ya. jadi ini sarung di Sumba tuh dia panjang banget, Mas. Saya punya sarung yang tingginya hampir 2 meter, Mas. Lebih tinggi daripada orang di sana. Dan jadi penelitian saya juga, Mas, karena saya penasaran itu mereka ngapain ya ngebuat sarung lebih tinggi daripada orang-orang di sana. Jadi apa? Buat apa? Jadi Ya itu kan pertanyaan besar. Ya pertanyaan penelitiannya seperti itu, Mas. Kenapa ya jadi masuk gitu? Gitu. Karena apa sih normally gitu ya. Orang-orang tuh kan perempuan 170 itu tinggi banget, Mas. iya, Mas. Ini sarungnya tingginya 2,3 meter, Mas. Tinggi banget. Iya. Dan kalaupun dilipat kan 2,3 meter aja udah 1, berapa tuh? 1,115 ya? Iya, 115. Sedangkan dadanya perempuan aja tuh nggak mungkin 115 tuh, Mas. Apalagi kalau misalnya cuma tingginya 150 cm Iya, itu kan ya. Kan lebih ini. Maksudnya Gulungannya lebih banyak. Iya. Gulungannya lebih Itu banyak. kan apa ya, jadi pertanyaan juga gitu kan. Iya. Kenapa sih orang-orang zaman dulu berpikiran seperti Iya. itu gitu. Menggunakan kain-kain yang ukurannya, dimensinya sangat-sangat masif, grande gitu ya. Dan yang saya selalu perhatikan gitu ya, Mas, ya, bahwa kalau misalnya mereka itu tuh belajarnya kan dari alam semua, Mas. Iya. Local geniuses itu kan mereka belajar dari alam gitu. Pasti mereka membuat suatu hal itu bukan berdasarkan karena ego, tapi karena apa yang mereka tangkap dari si lingkungan tersebut gitu kan. Jadi ya kalau misalnya dibuat tanpa alasan, buat saya nggak mungkin, Mas. Iya. Karena selalu ada alasannya gitu, kenapa dibuat warnanya seperti itu, terus kenapa menggunakan itu dan lain sebagainya. Dan uniknya gini loh, Mas, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang sebenarnya sekarang aja tuh orang-orang menemukannya melalui proses yang panjang, penelitian misalnya. Iya, penelitian. Tapi mereka tuh nggak mendapatkan itu dari penelitian, Mas. Saya pernah diceritain salah satu dosen saya, Mas. Jadi dia itu ngelihat bahwa ada kalau nggak salah nih ya, peneliti dari Jerman itu meneliti mengenai kentongan, Mas. Kentongan? Sis kamling? Bukan, tapi kentongan yang dipakai untuk padi. Oh iya. Padi yang udah mulai kuning, itu kan suka kayak ketong. Orang zaman dulu gitu kan? Iya. Orang kita kan pasti dikait-kaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya magis. Iya. Atau misalnya intangible ya itu ya, Mas, ya, karena nggak bisa diukur gitu. Betul. Ternyata nih si peneliti Jerman ini, dia kalau nggak salah peneliti Jerman ya, semoga kalau misalnya ada yang bisa ngebenerin gitu ya. Kalau misalnya saya salah, itu dia membuat penelitian, ternyata, Mas, si kentongan ini efeknya apa coba? Resonansi yang dikeluarkan itu tuh ya frekuensinya itu membuat si bukan hama, Mas. Nggak tahu ya selnya atau apa ya, si beras itu jadi bagus, Mas. Oh iya. Jadi ada resonansi yang keluar. Itu kan dihitung ya, secara saintifik. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya orang zaman dulu melakukan hal tersebut itu bukan karena hal yang sifatnya, tapi mungkin karena ya dikait-kaitkannya kan dengan hal-hal yang sifatnya nggak terukur itu gitu kan. Betul. Jadi kayak udah itu mah mitos. Gitu. Tapi makanya saya sebenarnya malasnya sama pemikiran double standard ini ya, Mas, ya, bahwa kalau misalnya udah masuk jurnal, udah terindeks Scopus gitu ya, si penelitian yang sifatnya misalnya budaya gitu, terus baru divalidasi gitu ya. Oh iya bener dia, jadi sebenarnya budaya nggak salah-salah amat ya, karena memang sebenarnya masyarakat kita juga udah tercuci ya otaknya gitu, pikirannya bahwa kalau misalnya nggak saintifik, lu nggak divalidasi dong sebagai suatu hal yang bisa dibuktikan terus-terusan. Tapi orang zaman dulu melakukan hal tersebut beratus-ratus ribu tahun tuh toh nggak merugikan mereka, Mas. Iya, betul. Gitu ya. Terus menggunakan mempraktekkan satu budaya atau ritual yang berhubungan sama keseharian mereka, toh nggak merugikan mereka juga, gitu kan. Bahkan beberapa kayak menghasilkan suatu hal yang sebenarnya di masa depan, masa sekarang mungkin ya, karena kan dulu, masa akan datangnya kan sekarang ya. Sekarang. Nah, itu tuh menjadi suatu hal yang bisa dijawab dengan saintifik gitu. Yang artinya mungkin dulu pemikiran orang dulu sederhana ya, mungkin
cuman jadi kayak biar nggak ada tikus, biar nggak ada apa, nggak sampai detail. Tapi ternyata pas begitu diuji di sama sains sekarang gitu, ternyata emang efeknya gede gitu kan. Maksudnya kan lebih ke situ. Nah itu dia. Jadi bisa segitunya tuh ya, kalau misalnya itu nggak dimulai oleh masyarakat terdahulu sih nggak kejadian. Yang orang akan ngeh juga, lu ngapain iseng banget ya gitu kan. Betul. Terus tiba-tiba kita ngebuat penelitian, enggak kan, tapi kita lihat fenomena kan, fenomenanya seperti apa. Makanya saya Mas bener-bener menghargai Mas local geniuses itu, karena ya saya pikir mereka di satu kondisi yang sangat-sangat terbatas Mas, bisa menemukan suatu hal yang sangat rumit secara pemikiran ya Mas ya. Betul. Buat saya ini kayak misalnya Mas bisa dapetin warna hitam ini kan, dirimu juga kayak anjing banget gitu ya. Bisa kayak produk tekstil yang industrial gitu ya. Tapi ini menggunakan lumpur. Ini menggunakan tanin dari satu pohon apa ya, saya jadi mohon koreksi kalau misalnya inget, nanti saya kalau misalnya pun ya saya dia bisa tahu di pohon tersebut tuh mengandung tanin, walaupun mereka kan nggak menyebut tanin ya. Tapi kok bisa ngambil dari pohon tersebut sih? Karena tahu ada zat tersebut. Betul. Kan itu kan bukan suatu hal yang mereka kayak zaman dulu mungkin bahas aja susah ya Mas. Susah. Dan artinya kan nggak ada belajar, mungkin harus ini harus enggak. Jadi emang terbentuknya si sains itu juga emang dari lingkungannya sendiri, dari gitu alamnya. Dari alam. Mereka belajar dari alam gitu. Itu kan sangat-sangat saya menghargai gitu. Dan yang menjadi concern saya sekarang Mas ya, saya terus-terusan saya pakai kain. Saya kan di sosial media pakai kainnya Mas. Terus saya ngebahas mengenai kain. Bukan buat saya sebagai si paling tahu tentang kain. Paling tahu. Gitu ya. Kan sekarang banyaknya si paling tahu. Nggak gitu juga. Si paling ya. Nah, jadi tapi saya lebih pingin ngeliatin bahwa gitu ya, di balik ini saya selalu melampirkan loh Mas. Kalau misalnya saya beli dari benar-benar dari perajin, saya melampirkan siapa perajinnya Mas. Karena buat saya nggak merugikan. Iya, betul. Karena mereka juga berhak untuk mendapatkan apresiasi, kredit bahwa mereka sebagai punggawa pertama Mas di budaya ya. Dan karena kan gini loh Mas, di daerah-daerah tertentu ya di Indonesia itu kan para seniman ini tuh nggak tahu siapa gitu Mas, hidup masih susah gitu. Dan mereka tuh kan do this for living ya. Bedanya dengan kalau misalnya orang yang udah melek sama bisnis gitu ya, itu tuh kan mereka tuh melakukannya untuk memperbesar bisnisnya. Iya betul. Tapi kalau misalnya mereka yang masih secara tradisional melakukan ini dalam ranah tradisi untuk keperluan mereka ritual dan lain sebagainya Mas ya, mereka tuh ngelakuin hanya untuk hidup dan hubungannya dengan kehidupan setelahnya gitu ya. Betul. Sayangnya itu ya karena kuat banget gitu, terus kayak dianggap udahlah gitu. Dan saya kadang suka sedih gini loh Mas, kalau misalnya udah tuh Mas Eno aja, kalau misalnya beli handphone gitu ya ke iBox, nawar nggak? Enggak kan? Enggak. Tapi tahu nggak sih siapa yang buat, siapa yang ngerjain dan lain sebagainya, source-nya kayak gimana? Iya tahu. Enggak kan? Maksudnya kita nggak jelas kan itu source-nya amankah atau apa? Iya betul. Tapi kalau misalnya kita beli sayur Mas ya, harganya 5.000, kangkung nawar 4.000 aja lah. Ya nawar. Itu kan buat saya nggak fair ya. Iya. Kita untuk hal-hal yang sifatnya ini buat hidup loh. Mereka buat bertahan hidup. Pelaku seni, wastra, budaya itu tuh mereka melakukan ini bukan karena prestis. Mereka mungkin panggilan jiwa. Karena saya Mas melihat ada missing link Mas sekarang. Missing link-nya adalah gap di mana sekarang generasi itu udah nggak mau lagi nerusin usaha orang tuanya, warisan orang tua dan budaya yang ada di masyarakat. Jadi ini di Sumba aja di daerah Nusa Tenggara Timur itu tuh banyak penenun muda yang mereka nggak mau nerusin budaya orang tuanya dan mereka memilih untuk pindah ke Bali. Ke kota ini ya. Kota yang lebih besar. Terus kayak misalnya di Bali pun mereka menenun tapi dengan sistemnya upah, digaji. Kalau di sana kan nggak, beres kain baru kejual baru dapat duit. Nah ada yang juga jadi tukang ojek yang nggak salah juga sih atau misalnya jadi pekerja bangunan dan lain sebagainya. Tapi karena
nggak ada motivasi untuk meneruskan budaya ini ke depannya. Ketakutan terbesar saya adalah kekhawatirannya budaya ini hilang. Iya, punah Gitu. hilang ya. Ya kan, karena apa? Iya. Karena nggak ada motivasi untuk meneruskan. Sedangkan saya punya apa sih gitu? Dan saya bukan siapa-siapa Iya, ya mas, betul. bukan orang dari masyarakat mereka. Tapi saya selalu berusaha buat ngejelasin bahwa ini tuh harus tetap ada, gitu. Karena kenapa sih ada arkeolog yang dia neliti Egypt? Iya, iya. Ngapain sih? Iya. Untungnya Sampai apa? Sampai berhari-hari bikin camp. Kalau misalnya ngelihat di film-film itu kan bikin camp buat yang artinya teh nyari apa gitu. Nyari apa kan? Nyari apa? Tapi kan mereka mempertanyakan bahwa sebenarnya manusia tuh awalnya kayak gimana? Iya, iya. Dan kalau misalnya sekarang budaya yang masih ada yang sebenarnya kita masih bisa pertahankan aja udah nggak dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk dilanjutkan, ya kita juga kan perlu bersedih ya mas ya. Betul. Gitu. Toh zaman dulu orang apa kayak menggali banget ini sampai zaman dulu apa, apalagi sekarang kan udah, ya saya sih berharap sih mas kalau misalnya orang-orang udah makin ngeh juga ya, dan revitalisasinya jalan gitu mas. Walaupun sedikit demi sedikit gitu ya, apa namanya, orang itu mulainya dari ngelihat visualnya dulu, tapi misalnya disampaikan lagi ke orang lain dan lain sebagainya, ya buat saya sih ya syukur-syukur ya mas kalau misalnya itu bisa memotivasi orang lain gitu, karena jangan sampai hilang itu kan. Aduh, saya kemarin ngobrol kayak, tapi saya kenal beberapa keluarga perajin tenun itu tuh yang sudah moderat gitu, jadi mereka anak-anaknya disekolahkan di luar kota mas, di luar pulau sampai ke jenjang pendidikan tinggi, terus mereka kembali lagi sebagai penenun mas. Oh, tetap nggak lupa juga ya, artinya tetap untuk belajar atau sekolah mah ditamatin gitu kan. Tapi ketika istilahnya legacy dari orang tua itu mereka terusin. Diterusin. Itu saya sangat-sangat salut mas. Dan itu beberapa kenalan saya itu bahkan mereka dari keluarga bangsawan mas. Jadi mereka, kita mungkin malah jadi kayak ini lah orang kota ya sok-sokan aja gitu ya, maksudnya ngerasa paling global citizen gitu ya, terus jadi nggak mau belajar budaya, padahal sebenarnya ujung-ujungnya kita balik lagi ke budaya mas gitu, dan penting gitu karena ini tuh hidup berdampingan mas. Dan budaya-budaya tradisional itu kan mereka mempraktekkan sebenarnya gimmick yang sudah wah anak sekarang tuh kan kayak slow living dan lain sebagainya. Ya lu nggak tahu aja orang zaman dulu slow living loh. Lebih kalem. Kadang kan kalau misalnya dulu petani aja ngelihat petani paling pergi dari rumah kan jam 6 atau jam 5. Terus jam 8 udah pulang lagi. Iya kan? Ya udah pulang, udah aja maksudnya nggak kerja lagi gitu kan. Lebih slow lagi gitu kan. Lebih slow living lagi gitu maksudnya. Dan kayak misalnya gini loh mas. Sekarang tuh kan udah banyak banget campaign kembali ke alam ya mas ya. Penggunaan kayak misalnya kemasan plastik atau styrofoam yang sebenarnya itu kan gini loh, kita inventing suatu hal yang kesannya mempermudah umat manusia untuk hidup. Tapi sebenarnya enggak juga mas, ujung-ujungnya kan investasi ke depannya malah ngerusak gitu ya. Sekarang kita kan mulai balik lagi. Awareness orang-orang terhadap suatu hal yang efeknya ke lingkungan ini kan udah mulai giat lagi ya di masyarakat. Ini saya juga seneng gitu, dan ini kenapa nggak belajar dari orang zaman dulu gitu. Orang zaman dulu makan pakai pincuk. Bahkan kemarin saya di kampus itu belajar mengenai lipetan untuk daun pisang ya. Daun pisang. Banyak banget. Ada yang gini, ada yang ya itu salah satunya tuh pincuk, ada yang ini aja, wah banyak banget. Dan semuanya dipakai untuk fungsi yang berbeda-beda gitu. Bahkan Mas Ero ingat nggak sih Mas waktu zaman dulu, ini saya kemarin juga ketrigger sama statement dari salah satu dosen, kalau misalnya ke daerah Bandung Selatan, Pangalengan gitu kan, Bojong yang jualan Soang, Arbei tau nggak sih? Raspberry. Oh iya. Dulu kan bukan zamannya strawberry ya, raspberry yang agak total gitu, ada bulunya gitu kan. Itu dijualnya tuh menggunakan besek ya mas. Oh iya benar. Ingat nggak? Ingat.
Sekarang Tapi udah nggak. sekarang jarang. Pakai Udah nggak plastik. ada pakai plastik. Iya. Udah pakai Plastik udah plastik. dibolongin. Dulu Iya. ngapain pakai plastik dibolongin? Iya. Sebenarnya ada. Ternyata kan balik lagi ya Mas ya. Ternyata cost-nya mahal. Dan udah nggak ada perajin yang buat kayak gitu Mas. Oh iya. Tapi orang zaman dulu mempraktekkan ini bukan semata-mata gimmick eco living, Iya, betul. sustainability. Iya. Bodoh amat mereka Iya. nggak. Mereka hanya memanfaatkan begitu ya sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tapi kan ini kan suatu pemikiran yang hebat ya Mas buat saya gitu dibandingkan dengan kayak misalnya tiba-tiba invasi plastik. Kita nggak bisa nyalahin juga misalnya sekarang kok orang-orang tuh buang sampah sembarangan plek-plek gitu aja. Ya. Sampah plastik dan lain sebagainya. Iya. Ternyata ini tuh efek dari culture shock Mas. Oh. Tahu nggak apa? Karena budaya kita tuh ya zaman dulu itu packaging itu menggunakan daun-daunan, bambu, yang kalau kita buang dimanapun terurai Mas. Iya. Masuk plastik tiba-tiba nih, cereng. Iya. Ya udah gitu ya. Iya. Pas dipakein plastik, udah dibuang teh ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita belajar lagi dari budaya, dari masyarakat adat dan lain juga gitu ya, di sekitar kita sebenarnya itu tuh Mas bisa kita praktekkan untuk hal-hal yang sifatnya lagi in trend sekarang Mas. Dan bisa relate juga sih ya kalau misalnya ini, ya benar mungkin dulu dari daun dari apa jadi buang dimanapun juga masih Gak aman masalah. ya karena mengurai ya maksudnya Iya. kan. Pas begitu plastik, jadi habitnya masih sama, Itu tapi dia. emang ternyata si plastiknya ini yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi yang bisa dirubah itunya, Mas. Iya, dan ada beberapa juga sih kayak di kota besar yang kayak Surabaya atau Jakarta emang kalau misalnya kita ke minimarket Udah nggak dikasih ini. Jadi kalau misalnya kita nggak bawa wadahnya gitu atau misalnya goodie bag itu emang pasti harus beli goodie bag. Tapi Mas coba harga plastik ya, shopping bag yang kita beli, saya beberapa kali juga kan begitu ya. Nanti kena charge ya Pak? Iya. Harganya berapa sih Mas? Lumayan loh, itu antara 500 atau 300. Ayolah 500, 300 udah di belanjaan ya. Iya. Paling ngabisin berapa ya? Iya. 2.000. Iya. Coba kalau di charge-nya 20.000 Mas. Iya. Orang juga udah malas beli Mas. Iya, betul. Jadi emang harus ada jerak juga ya. Iya, Pak. jadi Harus orang tuh ada kayak, jerak juga. gila nih gue mau belanja gini doang aja, misalnya Iya. belanja cuma 50.000, beli plastiknya 20.000. Akhirnya kan kepikiran buat beli. Iya. Kalau cuma gope. Gope ini dengan masih istilah plastik branding. Lah itu. Iya, maksudnya buat wadah kan gitu Iya, kan iya. buat wadah. Kayak gitu. Itu Mas, makanya kayak misalnya sekarang ini juga hubungannya masih wastra Nusantara ya Mas ya. Jadi kain-kain di Nusantara juga kan dibuat dengan sistem yang kontinuitasnya Iya. tinggi ya gitu. Bahkan ada kayak misalnya zaman dulu tuh ada batik namanya pagi sore Mas. Pagi sore. Pagi sore. Jadi gimana? Setengah-setengah Mas motifnya Mas. Beda motif gitu loh. Jadi kalau dibalikin, jadi kalau misalnya pagi-pagi motif yang A, side A. Oh iya. Tapi kalau misalnya yang sore dibalikin jadi side Side B. B. Oh, jadi kayak double layer gitu apa gimana? Bukan double layer. Jadi dari satu komposisi itu tuh ada garis diagonal di tengahnya yang membedakan ujung kiri sama ujung kanan. Oh. Jadi ujung kirinya misalnya warnanya kuning, ujung kanannya coklat. Iya. Motifnya beda. Jadi bisa itu kan mereka udah memikirkan mengenai efisiensi, Mas. Iya, betul. Karena kan kain memang panjangnya misalnya 2,2 meter nih. Iya. 2,5 meter. Lebarnya 120-an, 112 lah biasanya, 115. Nah, ketika dipakai itu kan ada bagian yang ketutupan sama si lilitan kan? Iya, lilitan. Nah, tapi mereka sampai berpikir bahwa efisiensi penggunaannya sampai si kain ini bisa dijadikan 2 kali pakai dalam satu bidang kain itu kan buat saya kan sebuah hal yang jenius. Inovasi, iya. Inovasi banget ya. Inovasi banget. Nah itu. Yang artinya maksudnya nggak harus punya banyak gitu kan, kan? Karena di satu koin juga udah itu. bisa dapat 2 motif gitu kan ya. Betul Mas. Nah itu udah dipraktekkan Mas dari zaman dulu. Tapi karena korelasinya terhadap si budaya kan orang nggak menganggap itu sebagai suatu inovasi ya. Iya. Inovasi itu kadang dilihat orang itu hanya bentuknya itu sebagai suatu hal yang punya sofistikasi yang sangat tinggi.
teknologi misalnya. Teknologi pasti sekarang lebih ke teknologi. Gitu kan. Jadi ya memang susah di ininya sih, susah di harus mindsetnya harus dirubah gitu. Padahal artinya nggak hanya teknologi ya, kalau misalnya untuk keberlangsungan apalagi hidup atau misalnya memudahkan pekerjaan atau orang kan itu mungkin disebut inovasi juga gitu ya maksudnya. Entah itu bisa jadi teknik, metode, apakah gimana gitu. Kurang lebih ya gitu sih Mas ya. Yang artinya memang kalau misalnya berbicara budaya atau kita balik lagi nih ke orang-orang dulu, itu sebetulnya mungkin jenius-jenius sama pintar ya. Iya. Karena emang nggak hanya dari segi baik makanan misalnya atau dari packaging, terus misalnya dari batik sendiri, kadang dari bahasa juga, atau mungkin dia saya pernah dulu ngobrol sama orang budaya yang artinya teh jadi orang kita khususnya Sunda gitu, dulu kan dijajah nih, kita dijajah ya, dulu dijajah. Kalau misalnya mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa apa, itu pasti bakal tahu nih orang Walanda gitu kan macamnya. Makanya kan kadang dibuat siloka yang artinya tuh jadi kayak si kalimat itu teh muter-muter tapi istilahnya tujuannya teh ke sini gitu. Artinya teh ini teh bisa jadi warisan untuk nanti anak cucu gitu. Jadi jangan sampai ketahuan sama yaitu penjajah itu gitu kan. Jadi artinya bisa sempat kepikiran bakal nanti kan harta teh maksudnya kan bisa aja kayak peninggalan apa gimana kan bentuknya kan itu biar nggak diambil nih sama orang luar gitu kan kayak gitu. Jadi emang artinya ya itu ya lebih telaten juga mungkin ya orang-orang dulu, beda sama yang sekarang mungkin cenderungnya lebih instan sama informasi gampang diakses, malahan bisa jadi disinformasi ya, maksudnya bisa jadi ini yang artinya jadi overclaim misalnya, atau mungkin bisa jadi bentuknya kadang bisa jadi hoax juga atau jadi pertanyaan gak sih, misalnya yang ini sebetulnya aslinya mah seperti ini tapi kata yang scientific ini harusnya gini nih, yang satu lagi harusnya gini, jadi perdebatan, jadi memicu perdebatan. Artinya kalau misalnya ngelihat dari orang dulu mah sebetulnya kan dari benang merahnya pasti sama ya. Nah kenapa istilahnya dengan ilmu yang sama tapi bisa jadi beda gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi lebih banyak yang miss-nya di situ mungkin yang sangat disayangkan. Jadi kan perpecahan mungkin ya. Betul. Jadi ke situ. Mungkin pertanyaan terakhir ya Mas ya. Mungkin. Bangga. Karena mungkin udah terlalu enak mungkin ya kita ngobrol. Jadi artinya teh pesan dari Mas Yuda sendiri ke pelaku kreatif gitu kan. Khususnya di bidang yang Mas Yuda tekuni, khususnya batik, desainer juga, dan pelaku-pelaku kreatif lainnya yang harus dipertahankan dan harus dipelajari gitu. Itu seperti apa Mas Yuda? Pertama adalah belajar dari masa lalu, Mas. Jadi masa depan itu nggak akan pernah ada kalau misalnya nggak ada masa lalu. Kedua adalah konsisten. Jadi jangan ngejar itu ya yang tadi saya bilang Mas, ngejar viral. Yang paling susah itu bukan mendapatkan si pengakuannya Mas, tapi mempertahankan pengakuan tersebut. Betul. Dan ketika hal-hal yang kita lakukan ini adalah suatu hal yang bukan mengagetkan ya Mas, karena kan orang-orang tuh cenderung kalau misalnya kaget memang viral Mas. Responsnya kan langsung wah gitu ya. Tapi kan cuma udah instan, jadi naik turun lagi cepat. Nah, itu dia. Tapi untuk menjadi top of mind itu tuh kan orang tuh harus terus-terusan ingat Mas. Betul. Bukan karena dar gitu. Karena kalau misalnya kayak gituan ini loh, itu pola yang dilakukan sama orang banyak. Betul. Dar, wah rame. Euforia di sini. Terus dar. Orang tuh pindah ke sini Mas. Tapi kalau misalnya kita ngomongnya terus gitu ya. Konsisten terus. Nanti orang tuh akan mencari kita terus-terusan. Gitu. Karena kalau misalnya kita lihat viral itu kan sebenarnya mereka tidak didampingi dengan informasi dan skill yang cukup mumpuni ya gitu. Yang itu yang saya sangat sayangkan gitu ya. Jadi yang paling penting itu memang benar Mas konsisten. Mau bagus atau enggak gitu ya.
kalau misalnya pun kita akhirnya diapresiasi sama orang ya bersyukur. Kalau misalnya pun kita nggak diapresiasi sama orang adalah bentuk kita untuk sebagainya self assessment mas. Jadi kita ngelirik balik lagi gitu, kita ngeliat lagi ke belakang gitu bahwa mungkin ada sesuatu hal yang salah dengan metodenya atau misalnya apa yang kita kerjakan dan lain sebagainya. Sisanya sih ya mungkin kita harus terus improve mas, belajar. Jadi nggak ada yang si paling pinter. Si paling pinter ya. Buat saya, si paling tahu teh. Atau tahu-tahu aja. Nah gitu kan. Tahu aja. Karena kalau gitu kita ngerasa puas mas. Iya. Gue udah pinter ini ya, gitu. Betul. Jadi gue kayaknya nggak perlu lagi belajar. Atau misalnya, gue udah terkenal ini. Gitu. Atau misalnya, gue followers gue udah banyak ini, gue nggak perlu belajar. So followers gue suka kok, gue cuma joget-joget doang. Followers lu bakal ninggalin lu juga kalau misalnya lu nggak nyuguhin sesuatu hal yang baru. Karena belajar itu adalah buat saya adalah jadi kan learning is a never ending lessons ya kalau nggak salah ya. Jadi ya selama kita hidup ya sampai mati pun terus ya belajar. Gitu. Jadi yang paling penting itu pokoknya adalah konsisten belajar itu mas. Gitu. Dan kalaupun ia nanti menemukan suatu kesulitan dalam hidup, paling penting itu adalah kalau kita belajar dari kemudahan, kita nggak akan belajar apa-apa, mas. Tapi ketika kita menghadapi suatu hal dalam kesulitan itu, pelajaran paling besar itu didapatkan dari kegagalan dan juga kesulitan. Iya, betul. Jadi, kita belajar atau merunut lagi dari dulu mungkin ya. Terus konsisten mungkin, mas ya. Iya. Konsisten dan artinya jangan cepat berpuas diri, lebih ke situ. Jadi buat sahabat manis atau mungkin pelaku-pelaku kreatif di luar sana, jadi tips dari Mas Yuda itu jangan kita belajar dari masa lalu juga, belajar dari orang-orang terdahulu. Terus yang kedua konsisten. Terus yang ketiga itu jangan merasa puas. Jangan merasa puas. Jadi artinya kalau misalnya sekarang belum bisa, mungkin nanti bisa. Kalau misalnya nanti bisa, mungkin kesana lagi bakal lebih bisa gitu. Kalau nggak bisa terus ya udahlah ya. Jadi segitu obrolan dialog sesi pertama kali ini sahabat manis. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf dan jangan lupa subscribe channel YouTube Teh Dia. Kalau misalnya ada kritik dan saran, jangan lupa disematkan di kolom komentar. Saya Eno selaku host Teh Dia dan Mas Yuda undur diri. Bye. Bye.